Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Bel tanda pulang telah berbunyi. Bel yang seharusnya terdengar beberapa jam lagi, hari ini berbunyi lebih awal. Semua murid dengan sigap membereskan peralatan sekolah yang masih tercecer di atas bangku. Terdengar suara riuh siswa dari kelas 5 SD itu. Kalian nanti langsung pulang saja ya. Jangan keluyuran atau mampir-mampir. Ucap bu guru memberi pesan. Setelah mengucap salam, semua murid berhamburan keluar dengan wajah yang ceria. Tidak biasanya mereka pulang sepagi ini, yang tentunya akan lebih banyak waktu untuk bermain di rumah nanti. Hari ini pulang lebih cepat daripada hari biasanya, karena semua guru akan mengadakan rapat. Itulah alasan yang dikemukakan ibu guru. Linda, kamu di sini dulu ya. Tunggu Abah selesai rapat. Mainlah. Tapi jangan berisik. Pesan Abah Linda yang berprofesi sebagai guru di SD ini. Linda hanya mengangguk. Kemudian dia bergegas menuju kelas Vika, kakaknya. Di kelas 6 itu dia melihat Kak Vika ngobrol bersama 3 kawannya, yang mereka semua juga anak dari guru sekolah ini. Linda langsung bergabung dengan mereka. Dia dan kakaknya terpaut usia sekitar 2 tahun. Hanya saja Linda dimasukkan sekolah di usia yang masih kecil, sehingga mereka hanya terpaut 1 kelas saja. Setiap hari mereka selalu berangkat dan pulang bersama abah mereka, yang berstatus sebagai wakil kepala sekolah. Sengaja, mereka tetap berada di dalam kelas, karena jika bermain di luar, takut ada kegaduhan yang mengganggu rapat. Sejenak Linda merasa ada aura yang sangat aneh. Tampak seisi ruangan berkabut. Aroma anyir melintas di indera penciumannya, yang membuat bulu kuduknya mulai meremang. Dia tidak tahu pertanda apa yang datang. Tidak biasanya seperti itu. Dan dia kembali tenang ketika semua sudah kembali seperti semula. Memang, di kelas 6 ini terbilang cukup angker. Kelas yang dekat dengan WC ini dikenal ada penunggunya. Sering terjadi kesurupan pada beberapa siswa, dan itu bukanlah hal baru, karena hal mistis itu terjadi sejak dari murid terdahulu. Pernah kelas 6 dipindah menjadi ruang perpustakaan, dan keangkeran malah makin menjadi. Bukan hanya murid yang berada di ruang itu yang kesurupan, tapi semua kelas menjadi korban juga. Sehingga dengan minimnya bangunan, maka kelas itu dikembalikan jadi kelas 6.
Awalnya mereka mengobrol hangat, diselipi dengan candaan khas anak-anak. Tanpa disadari, obrolan itu mengarah ke sesuatu yang mistis, yaitu tentang satu permainan yang mereka saksikan di televisi beberapa hari lalu. Sebagai anak seusia mereka, tentulah rasa penasaran harus dituntaskan. Dan permainan itu adalah Charlie. Satu permainan yang melibatkan arwah penasaran sebagai teman bermain. Kalau yang dipertontonkan di televisi memanglah asik, di mana anak-anak seusia Linda sangat riang mengikuti alurnya. Gimana kalau kita main Charlie? Kayaknya asik. Usul Kak Vika. Linda menolak halus usulan kakaknya, tapi ketiga temannya justru memberi dukungan. Mereka malah menyudutkan Linda dengan mengatakan kalau dia adalah penakut. Menurut mereka, semua akan baik-baik saja karena ini adalah siang hari. Meski perasaan Linda tidak enak, akhirnya dia ikut dengan terpaksa. Vika mengeluarkan 2 pensil dan buku, lalu disobeknya secari kertas dari buku tersebut. Dilanjutkan menarik garis seperti tanda tambah di kertas tersebut. Sejenak kemudian, Kak Vika bertanya pada ketiga temannya, Sila, Nabil, dan Ira. Dia menanyakan tentang bahasa apa yang dipakai, dan semua setuju memakai bahasa kebanggaan, yaitu bahasa Indonesia. Kak Vika melanjutkan membuat permainan. Di sisi kanan atas dan di sisi kiri bawah, dia menulis kata iya, sedangkan yang lain ditulis kata tidak. Diletakkannya kertas itu di lantai, dan mereka mengelilinginya. Sebelum permainan dimulai, mereka menyusun pensil itu di atas garis yang juga membentuk tanda tambah. Sempat ada perdebatan di awal permainan, karena masing-masing dari mereka tidak mau menjadi yang pertama memulai. Akhirnya, Kak Vika mengusulkan untuk home bimpa saja. Siapa yang kalah, dialah yang lebih dulu memulai. Hum pimpa alaihum gambreng. Hum pimpa alaihum gambreng. 2 kali home bimpa, akhirnya Kak Vika sendiri yang kalah. Dia pun memulai membaca mantra seperti yang ditonton di televisi. Hanya saja permainan ini memakai bahasa Indonesia. Charlie, Charlie, apakah kamu di sini? Ucap Kak Vika membaca mantra. Percobaan pertama tidak ada apa-apa. Pensil itu tidak bergerak sama sekali. Setelah jeda beberapa detik, Kak Vika kembali membaca mantra. Ada perasaan merinding di hati Linda. Sejenak, kembali tercium bau anyir, yang sesaat kemudian disusul bau busuk menyengat. Linda kembali agak tenang setelah bau itu menghilang dengan sendirinya. Di mantra kedua semua masih biasa, kecuali Linda yang mencium aroma tidak wajar. Lalu Kak Vika kembali melanjutkan permainan. Dia membaca mantra untuk yang ketiga kali. Dan niat usil Nabil pun muncul. Dia meniup salah satu pensil, hingga ujung pensil mengarah ke tulisan ya. Tentu hal ini membuat mereka sedikit gaduh. Semua melarangnya dan menyuruh mengembalikan pensil pada posisi semula. Nabil hanya terkekeh pelan sambil membenahi posisi pensil. Setelah kembali tertata, permainan dilanjutkan. Mereka semua diam terlarut menikmati permainan itu. Dan tidak ada tanda apapun setelah Kak Vika membaca mantra ke-4-6 kali. Mereka yang masih merasa penasaran terus melanjutkan. Entah kenapa mereka semua seperti hanyut dalam permainan itu. Padahal ini bukanlah permainan biasa, tapi melibatkan 2 alam. Akhirnya, mereka kembali melakukan home bimpa. Dan kali ini, seperti ada yang menggerakkan tangan Linda, yang kemudian dia pun kalah. Dengan gemetar, Linda memposisikan duduk ke arah yang benar. Kemudian disusul membaca mantra penuh keraguan. Selang beberapa detik dari mantra itu,
secara tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Gorden biru penutup jendela kelas berkibar-kibar. Padahal cuaca di luar baik-baik saja. Tidak ada awan hitam yang menghiasi langit. Sontak saja, Linda langsung memeluk lengan kakaknya. Tidak usah takut, ada kakak di sini. Ucap Kak Vika sambil mengelus rambut Linda. Setelah angin menghilang, membuat mereka semakin ingin tahu akhir dari permainan. Mereka pun kembali melanjutkan. Linda membaca mantra sambil memejamkan mata. Dan kali ini, secara perlahan tapi pasti, ujung pensil itu bergerak. Suasana berubah menjadi mencekam. Pandangan mereka mengarah pada tiap sudut ruangan. Sementara Kak Vika memandang sekeliling, dia curiga kalau Nabil atau yang lain meniup pensil itu. Tapi berbarengan dengan itu, tiba-tiba angin kencang kembali datang. Angin yang kuat itu menggerakkan ujung pensil ke arah tulisan dia. Setelah itu, pensil tersebut tidak lagi tergoyahkan oleh apapun, tetap kokoh pada tempatnya. Inilah sesuatu yang mereka tunggu. Ada hasil nyata dari permainan tersebut. Tapi ini bukan yang mereka inginkan. Karena sosok yang datang bukanlah sosok yang suka diajak main. Sebentar kemudian, angin itu lenyap. Disusul suara serak seorang perempuan yang terdengar jelas menggema. Wujud itu pun menampakkan dirinya di sudut kelas. Seorang gadis berseragam SMA menunduk di sana. Rambutnya acak-acakan. Bajunya lusuh dengan robekan di sana-sini. Sementara banyak sekali darah yang mengalir di tangan dan kakinya. Mereka semua berteriak kencang kalau melihat salah satu kursi melayang sendiri. Kursi itu dihempaskan secara kuat. Suasana mencekam mulai mengudara di kelas. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berhamburan berlari keluar kelas. Tapi pintu tertutup lebih dahulu. Ketakutan yang luar biasa tidak dapat mereka hindari. Ditambah lagi sosok tersebut melayang di langit-langit kelas, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, terdengar tangisan yang sangat memilukan. Sepertinya perempuan itu punya masalah hidup yang sangat berat. Di saat itulah Kak Vika melangkah mengambil alat permainan yang masih tergeletak di lantai. Diambil 2 pensil di sana, lalu dipatahkan. Setelah itu, dia mengambil kertas dan langsung dirobek kecil-kecil. Kembali semua berteriak saat angin kencang berhembus menerbangkan serpian kertas. Semua guru keluar dari ruangan majelis. Setelah pintu terbuka, mereka memeluk orang tuanya masing-masing. Vika dan Linda saling bergandengan mendekati abah mereka yang berjalan pincang. Itu karena kakinya lemah akibat stroke ringan yang diderita setahun lalu. "Kenapa kalian berisik?" tanya abah mereka. Semua saling pandang, ada isyarat untuk merahasiakan apa yang telah mereka lakukan. Toh memang kelas itu terkenal angker, jadi para guru pasti sudah tahu alasan kami. "Jangan diulangi lagi," ucap abah dengan nada bicara yang serius. Mereka kembali bersama ketika orang tua dan para guru memasuki ruangan rapat. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Takutnya ada salah paham yang membuat murid lain takut. Linda melirik ke dalam kelas. Tampak sosok itu menatapnya dengan tajam. Wajahnya murung diselimuti duka. Perempuan berseragam SMA itu terlihat sangat menyedihkan. Tangan Linda menari indah di atas buku memorinya. Buku
buku dengan sampul berwarna hitam bergaris emas yang berbentuk seperti pita dengan tulisan My Story. Linda terus menulis merangkai setiap huruf menjadi kata yang indah. Foto yang telah dicetak dia tempel sebagai hiasan akhir dari cerita persahabatan, termasuk cerita mengerikan semasa SD yang akan selalu dia kenang. Di buku itu tertulis berbagai cerita kehidupan dari masa ke masa, di mana ada banyak kisah dan bermacam rasa dalam kehidupan yang dia jalani selama ini. Setetes bulur bening jatuh dari matanya, lalu disusul bulur yang semakin deras hingga membasahi pipi. Sungguh, dia sangat merindukan semua kawan yang entah di mana mereka sekarang. Berulang kali, Linda membaca kejadian di kelas 6 SD. Satu kejadian tentang permainan yang sangat nyata dengan alam gaib. Dia merasa heran, mengapa di hari itu ada kejadian yang sangat tidak masuk akal. Dan kejadian itu sangatlah nyata. Sekarang, sekolahan SD-nya tinggal puing. Karena setelah kejadian saat itu, sosok arwah tersebut bergentayangan. Sehingga banyak murid yang pindah ke sekolah lain. Akhirnya, SD itu ditutup karena tidak ada murid. Beberapa tahun lamanya bangunan itu tampak angker, terbengkalai tanpa perawatan, yang akhirnya roboh dengan sendiri. Setelah itu, tidak pernah ada lagi penampakan. Menurut cerita yang berkembang dari warga sekitar, dulunya SD itu adalah rawa-rawa. Diceritakan dari mulut ke mulut, dulu ada seorang gadis remaja kelas 2 SMA yang bernama Nurul. Gadis itu merupakan kembang desa dengan wajah sangat cantik bak bidadari. Ditambah sifatnya yang baik dan taat agama, sehingga mendapat pujian banyak orang. Namun sifatnya menjadi berubah saat satu peristiwa menerpa kehidupan orang tuanya, di mana ibunya telah ketahuan melakukan perselingkuhan. Pertengkaran demi pertengkaran menjadi makanan keseharian, dan perlahan ada beban berat di hatinya. Masalah terus bertambah dalam kehidupan Nurul. Keluarganya menjadi gunjingan. Dia juga diputus satu pihak oleh pacar yang sangat disayangi. Beban itu semakin membuatnya depresi saat biaya sekolah tidak terbayar hingga menunggak beberapa bulan. Nurul menjadi seorang pendiam, tatapannya kosong. Seminggu dari perceraian orang tuanya, tidak lagi ditemukan keberadaan Nurul. Dia dinyatakan hilang dengan masih berseragam SMA. Beberapa tahun kemudian, muncullah proyek pembangunan SD di rawa-rawa itu. Di sanalah jasad Nurul ditemukan. Dia dikenali dari seragam SMA yang masih melekat namanya. Dan tidak ada yang tahu apa penyebab pasti kematian gadis itu. Tapi menurut pihak berwajib, Nurul meninggal karena bunuh diri. Dia mengiris urat nadinya, lalu menenggelamkan diri di rawa-rawa tersebut. Dan sosok Nurul kembali muncul dalam permainan Charlie yang dimainkan Linda. Hingga pemanggilan arwah itu membuat satu sekolahan diteror. Linda menutup diarinya. Semua catatan itu akan disimpan. Di sanalah rahasia pemanggilan arwah tertulis. Hanya dia, kakaknya Vika, dan 3 teman yang menjadi sahabatnya lah yang tahu semua itu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.